2271, Make a Small Profit. Pref Next. Daftar isi. Settings. Bailey Wuya berkata dengan acuh tak acuh, itu wajar, tapi premisnya adalah bahwa informasi yang diberikan oleh Taois sepadan dengan harganya. Jika Taois berani memainkan trik apapun, bahkan jika Anda tidak menunjukkan wajah asli Anda sekarang, saya benar-benar ingin menemukannya di Paviliun Luoxing. Orang pasti bisa menemukannya, tapi itu tidak lebih dari membayar harga. Xia Ruofei tersenyum tidak setuju dan berkata, Tuan Muda Bailey tidak perlu mengancam saya memasuki reruntuhan dunia Kingping, dan saya tidak pernah ingin menjadi musuh Anda para biksu kekuatan super, semuanya hanya dipaksakan oleh situasi. Seperti untuk apakah kecerdasan itu sepadan? Itu sepadan dengan harganya, dan Tuan Bailey secara alami akan tahu setelah mendengarkannya. Petik 2. Bailey Wuya mengangguk, membalik tangannya dan mengeluarkan 5 jimat api asli, menjentikkannya dengan lembut, dan 5 jimat ini terbang ke arah Xia Ruofei dengan ringan. Xia Ruofei mengulurkan tangan untuk mengambilnya dan memeriksanya. Tidak ada masalah. Itu memang jimat api asli yang dia gunakan sebelumnya. Tanda di atasnya sangat mirip, dan mereka seharusnya berasal dari orang yang sama. Bailey Wuya berkata, rekan Taois, beritahu saya tentang informasi yang Anda miliki terlebih dahulu. Jika saya pikir itu sepadan dengan harga 10 jimat api sejati, saya secara alami tidak akan membiarkan sesama Tao menderita di masa depan. Saya masih memiliki kredibilitas di Luoxing. Paviliun. Petik 2. Xia Ruofei tersenyum, apa yang disebut reputasi Paviliun Luoxing mungkin masih efektif di Lingsu, dan reruntuhan dunia Kingping benar-benar di luar hukum. Ragu-ragu untuk mengambil tindakan untuk menangkapnya terlebih dahulu, dan kemudian perlahan-lahan menekan pengakuan, berbicara tentang kredibilitas di sini hanyalah lelucon. Tetapi inisiatif ada di tangan Xia Ruofei, setelah dia menyingkirkan 5 jimat api asli, dia berkata dengan ringan, kalau begitu saya akan membicarakan bagiannya terlebih dahulu, dan Tuan Bailey secara alami akan menilai. Bailey Wuya mengangguk dan berkata, begitulah seharusnya. Rekan Taois, tolong beritahu saya. Xia Ruofei memandang Bailey Wuya dan berkata, Tuan Muda Bailey, Anda seharusnya tidak tahu bahwa Gunung Longyin ini sebenarnya adalah istana Kaisar Kingping, kan? Dan dikatakan sebagai istana di sini, tetapi sebenarnya Kaisar Kingping ada di istana terakhir. Selama ribuan tahun, mereka pada dasarnya tinggal di sini, pada kenyataannya, itu adalah kediaman utama Kaisar Kingping. Apakah ini benar? Murid Bailey Wuya menyusut dan bertanya dengan penuh semangat. Saya tidak perlu menipu Anda, apalagi berbicara tentang beberapa jimat. Xia Ruofei berkata dengan ringan, Paviliun Luoxing telah memperoleh lebih banyak informasi tentang reruntuhan dunia Kingping daripada saya. Anda harus menganalisis informasinya sedikit, Anda dapat mengetahui apakah apa yang saya katakan itu benar atau tidak. Itu benar-benar tidak berhasil. Setelah Anda kembali ke Lingsu, laporkan kepada para penatua divisi, dan mereka secara alami akan membuat penilaian. Petik 2. Otak Bailey Wuya juga berjalan cepat, dan dia dengan cepat menganalisis beberapa informasi yang dia dapatkan tentang reruntuhan dunia Kingping, terutama tentang Gunung Longyin. Dia juga harus mengakui bahwa pernyataan Xia Ruofei sebenarnya tidak sedikit. Tetapi Bailey Wuya juga tahu bahwa Xia Ruofei mengatakannya dengan nada positif, yang berarti bahwa Xia Ruofei memiliki bukti yang sangat pasti untuk membuktikan ini, bukan hanya spekulasi. Bailey Wuya menatap Xia Ruofei dalam-dalam dan berkata, informasi ini saja bernilai 10 jimat api sejati, sesama Taois memang seorang yang beriman. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, jadi, apakah Tuan Muda Bailey mempercayainya? Bailey Wuya mengangguk, dan setelah berpikir sejenak, dia mengeluarkan 10 jimat lagi dari harta sihir penyimpanannya, dan berkata, rekan Taois, meskipun ini bukan jimat api asli, tetapi di reruntuhan roh, tingkat lanjut seperti itu dibandingkan dengan yang asli, jimat api, nilai jimat hanya tinggi atau tidak rendah. Bahkan di reruntuhan dunia Kingping, itu harus lebih dari cukup untuk menggantikan 5 jimat api asli dengan 10. Xia Ruofei mengangguk dan berkata sambil tersenyum, Tuan Muda Bailey mempercayai saya, maka saya juga percaya Tuan Muda Bailey, itu saja, kesepakatannya. Menyegarkan, Bailey Wuya tersenyum dan melambaikan 10 jimat kepada Xia Ruofei. Xia Ruofei mengambil jimat yang terbang dengan ringan, melihat sekilas di tangannya, dan mengangguk diam-diam di dalam hatinya. Bailey Wuya tidak melebih-lebihkan. 10 jimat ini memang sangat praktis dan memiliki berbagai efek.
Bahkan ada dua yang dapat secara langsung meluncurkan serangan mental yang kuat. Jika itu bukan jimat api yang sebenarnya, dilihat langsung dari harga pasar Lingsu, 10 jimat seperti itu lebih dari cukup untuk ditukar dengan 10 jimat api sejati, jadi Bai Liuya menggunakannya untuk menukar 5 jimat api sejati, benar-benar tidak ada trik. Kalau begitu terima kasih banyak kepada Tuan Bailey. Xia Ruofei tersenyum dan mengangguk, dan meletakkan jimat ini ke dalam ruang peta spiritual. Meskipun Xia Ruofei telah memiliki banyak kesempatan selama bertahun-tahun, dia secara alami adalah seorang tiran lokal dibandingkan dengan para biksu di dunia kultivasi bumi, bahkan biksu dari tingkat yang sama di dunia kultivasi Senzu jauh lebih kaya daripada dia. Namun, dari perspektif seluruh Lingsu, Xia Ruofei terlihat sedikit buruk, terutama dibandingkan dengan negara adidaya seperti Bai Liuya. Maka akhirnya Xia Ruofei bertemu dengan orang kaya, seperti Bai Liuya, tentu saja ia harus mengetuk sebanyak mungkin. Dia juga tahu bahwa alasan mengapa Bai Liuya bersedia membayar harga dengan imbalan informasi tentang Istana Kaisar Qingping mungkin bukan untuk eksplorasi ini. Dengan cara ini, juga merupakan pencapaian besar untuk membawa informasi daerah yang belum pernah dijelajahi oleh para pendahulu. Jika Anda benar-benar ingin mewujudkannya, Anda dapat langsung berdagang dengan Wan Baolou, dan pengembalian yang akan Anda dapatkan jauh lebih dari 10 jimat api sejati. Tapi Xia Ruofei tidak merasa bahwa dia dirugikan. Dunia kultivasi Senzu tidak lebih baik dari negara adidaya Lingsu. Xia Ruofei dapat menukar beberapa jimat dan senjata ajaib, yang memiliki efek besar pada dunia kultivasi Senzu. Adapun Wan Baolou, Xia Ruofei akan bertemu untuk sementara waktu, tidak mungkin untuk berurusan dengan mereka secara langsung. Yang paling penting adalah dia juga dapat kembali dan melaporkan informasi ini kepada para senior di dunia kultivasi Senzu. Dia tidak akan kehilangan informasi ini karena dia menjualnya kepada Bai Liuya. Adapun apakah Istana Kaisar akan menjadi fokus penjelajahan para biarawan di masa depan, jika negara adidaya di Lingsu itu dipersiapkan sebelumnya, mereka dapat memulai formasi Fu Liu Cheng lagi jika mereka kecewa dan aman, dan mengirim mereka ke Istana Kaisar, sehingga mereka tidak perlu melalui naga. Area luar Yinsan yang berbahaya sudah ada, tetapi Xia Ruofei tidak terlalu peduli tentang ini, karena dia telah menjelajahi Istana Kaisar yang paling penting, dan dia telah memperoleh kesempatan terbesar. Dia memakan dagingnya sendiri. Jika pembudidaya Lingsu memiliki kemampuan untuk minum sup selama eksplorasi 50 tahun kemudian, Xia Ruofei tidak akan keberatan. Setelah Xia Ruofei menyingkirkan jimat itu, dia berkata sambil tersenyum, "Demi Tuan Muda Bailey, saya akan mengirimi Anda beberapa berita lagi." Bai Liuya buru-buru berkata, "Terima kasih, rekan Taois. Saya siap mendengarkan." Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Kelompok istana di bawah kaki kita sebenarnya hanya area luar Istana Kaisar. Area inti adalah Istana Kaisar Qingping, yang merupakan halaman independen. Selain itu, alasan mengapa itu disebut Naga Yinsan, Tuan Bailey seharusnya tahu alasannya, kan?" Bai Liuya dengan kuat mengingat setiap kata yang dikatakan Xia Ruofei, dan berkata, "Itu wajar, akan ada auman naga di sini sesekali, jadi dinamai Gunung Longyin." Xia Ruofei tersenyum dan mengangguk dan berkata, "Pada dasarnya aku yakin apa auman naga ini." Mata Bai Liuya berbinar ketika dia mendengar kata-kata itu, dan dia berkata, "Saya juga meminta rekan-rekan Taois untuk mencerahkan saya." Xia Ruofei tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan menatap Bai Liuya dengan senyum di wajahnya. Bai Liuya tertegun sejenak, lalu tersenyum pahit, dan berkata, "Rekan Taois, lain kali saya datang untuk menjelajahi reruntuhan dunia Qingping, saya tidak membawa terlalu banyak senjata ajaib dan jimat, dan saya membuang banyak uang. Kota Fu Liu, saya khawatir saya benar-benar tidak dapat menemukan sesuatu yang terlalu berharga." "Tidak masalah, kamu dapat mengambil apa yang kamu inginkan, selama Tuan Bailey tulus, ada sesuatu untuk dibicarakan. Jika itu benar-benar tidak berhasil, Ling Yanjing juga akan berhasil." Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. "Kristal turunan Ling juga baik-baik saja." Bai Liuya sedikit terkejut dan berkata, "Berapa banyak kristal turunan spiritual yang ingin Anda bagikan informasi ini kepada Anda?" Xia Ruofei memikirkannya dan berkata, 20. "Tidak masalah." Bai Liuya berkata dengan gembira. Begitu Xia Ruofei melihatnya begitu ceria, dia tahu bahwa tawarannya mungkin rendah. Kristal Lingying secara alami sangat berharga bagi biksu Lingsu biasa, bahkan beberapa biksu yang kuat, jika mereka tidak bergantung pada kekuatan super, tidak mudah untuk mendapatkan kristal spiritual.
Tetapi untuk para jenius seperti Bai Liwuya, yang sebagian besar dibudidayakan oleh negara adidaya, meskipun Lingyanjing juga berharga, itu tidak seberharga yang dibayangkan Xia Ruofei. Secara khusus, kristal Lingyan dikumpulkan dari Gunung Lingyan, yang hampir menjadi mata uang umum Lingsu, meskipun Bai Liwuya milik Paviliun Luoxing, sebagai salah satu dari dua negara adidaya yang sejajar dengan Gunung Lingyan, Paviliun Luoxing pasti ada cara mendapatkan kristal roh dalam jumlah besar, mungkin akan ada transaksi bisnis antara dua negara adidaya yang bersaing. Tidak ada teman atau musuh abadi, yang ada hanya kepentingan abadi. Seolah takut akan pertobatan Xia Ruofei, Bai Liwuya langsung mengeluarkan 20 kristal roh dan melemparkannya ke arah Xia Ruofei. Xia Ruofei tersenyum dan melihat. Mereka semua adalah kristal roh dengan energi yang sangat kuat, bukan jenis produk cacat yang telah digunakan dan diserap. Jumlahnya hanya 20, tidak lebih dan tidak kurang. Xia Ruofei mengangguk dan menyingkirkan kristal roh ini. Meskipun dia menyesali bahwa dia telah membayar kurang, tetapi karena kata-kata itu telah diucapkan, dia tidak akan menyesalinya. Bagaimanapun, ini adalah bisnis tanpa modal, tidak lebih dari berbagi informasi. Setelah mengumpulkan Lingyanjing, Xia Ruofei berkata, Tuan Muda Bai Li menyegarkan. Maka saya tidak akan menyembunyikannya. Alasan mengapa ada auman naga di sini adalah karena naga asli ditekan dan disegel di dekat istana kaisar. Naga, wajah Bai Liwuya sedikit berubah dan bertanya, apakah itu kuat? Itu satu tingkat lebih tinggi dari biksu yang kuat, dan kekuatannya bahkan mungkin sedikit lebih kuat dari Kaisar Qingping, kata Xia Ruofei. Dia tidak menggunakan nada yang sangat setuju, kedengarannya seperti spekulasinya, tapi Bai Liwuya tahu bahwa karena Xia Ruofei berkata begitu, dia pasti yakin. Berita ini mengejutkan Bai Liwuya. Rahasia Gunung Longyin sendiri sangat menarik. Sekarang naga raksasa, yang juga melibatkan kekuatan kaisar, telah ditekan di daerah ini. Jika berita ini menyebar, pasti akan menyebabkan getaran Lingsu. Karena bahkan di Lingsu, tingkat kekuatannya sudah menjadi kekuatan tempur puncak. Tentu saja, kesenjangan kekuatan antara biksu kuat yang berbeda mungkin sangat besar. Para pembudidaya mungkin tidak dapat mengalahkan pembudidaya kuat teratas, tetapi bagaimanapun juga, ini masih ranah yang sama. Adapun ranah kaisar yang lebih tinggi dari Daneng, hanya ada beberapa legenda tentang biksu di tingkat kaisar di Lingsu, dan tidak pernah ada satu kaisar pun di sisi baiknya. Artinya, jika naga raksasa ini pergi ke Lingsu, kemungkinan besar akan menjadi master terkuat. Pada saat yang sama, perasaan krisis di hati Bai Liwuya juga lebih kuat. Bagaimanapun, dia masih terjebak di tempat ini. Ketika dia berpikir bahwa dia mungkin dekat dengan naga dengan kekuatan seorang kaisar, jantung Bai Liwuya berdebar kencang. Rekan Taois, seberapa banyak yang Anda ketahui tentang naga raksasa itu? Bai Liwuya bertanya dengan penuh semangat, apa kekuatan naga raksasa itu sekarang? Apakah segelnya aman? Mungkinkah naga raksasa itu melepaskan segelnya? Yakinlah, rekan Tao, saya tidak akan pernah mendengarkan informasi Anda dengan sia-sia, dan saya pasti akan menawarkan Anda harga yang cukup untuk membeli informasi ini, atau dapat diubah menjadi kristal spiritual. Xia Ruofei merentangkan tangannya dan berkata, saya benar-benar ingin mendapatkan uang dari Tuan Bai Li, tapi hanya itu yang saya tahu, sayang sekali. Xia Ruofei ingin membuat lebih banyak tamparan dari sisi Bai Liwuya, tetapi dia tidak akan sebodoh itu untuk mengatakan situasi spesifik dari jurang bawah tanah dan naga hitam. Pernahkah Anda menemukan ini? Pada saat itu, bahkan jika dia meninggalkan reruntuhan dunia Qingping, negara adidaya di Lingsu pasti akan menggunakan semua kekuatan mereka untuk menemukannya. Meskipun Xia Ruofei masih sangat percaya diri dalam penyamarannya, dia tidak dapat menjamin bahwa dia akan menunjukkan kakinya setelah meninggalkan reruntuhan dunia Qingping, tetapi ada banyak biksu kuat di luar. Oleh karena itu, Xia Ruofei hanya bisa samar-samar mengatakan sebagian. Tapi dia tidak menipu Bai Liwuya bagaimanapun, bagian dari apa yang dia katakan ini pasti benar, dan bahkan jika nilai dari bagian ini, 20 kristal roh terlalu murah. Jika Bai Liwuya melakukan backhand dan menjual informasi ini ke Wan Baolou, dan Wan Baolou tidak memiliki informasi tentang aspek ini sebelumnya, saya khawatir mereka dapat menjual 200 kristal roh. Bai Liwuya menunjukkan sedikit penyesalan dan berkata, sayang sekali, informasi dari sesama Taois sangat penting, jika saya bisa lolos, saya pasti akan melaporkan situasi ini ke pintu guru secepat mungkin. Laporan tetua, petik 2, Bai Liwuya membeli informasi itu dengan uang,
menurut aturan, dia secara alami dapat melapor kepada orang yang lebih tua, dan dia tidak memiliki kewajiban untuk merahasiakannya. Xia Ruofei secara alami tidak peduli kepada siapa Baili Wu yang melapor, dia tersenyum dan berkata, kami tidak ada hubungannya dalam hal intelijen, tetapi Tuan Baili, kami masih memiliki kemungkinan kerjasama dalam aspek lain. Mata Baili Wuya menyipit ketika dia mendengar kata-kata itu, dan dia berkata, tolong juga minta sesama Taois untuk berbicara dengan jelas. Xia Ruofei melihat sekeliling aula teleportasi dan bertanya sambil tersenyum, Tuan Baili tinggal di aula ini, mungkin berharap untuk meninggalkan tempat ini melalui susunan teleportasi. Baili Wuya mengangguk, dan berkata, ya, kami awalnya ingin menjelajah di sini untuk melihat apakah kami dapat menemukan peluang, tetapi sekitarnya terlalu berbahaya, kami beruntung dapat kembali ke sini. Rekan Taois juga saya tahu bahwa daerah sekitarnya Gunung Longyin sangat berbahaya, dan jika Anda ingin turun gunung, kemungkinannya pada dasarnya nol, jadi, jika Anda dapat menggunakan susunan teleportasi untuk pergi, itu tentu saja yang paling aman. Tuan Baili masih sangat tulus. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, kalau begitu, kita harus bicara. Mata Baili Wuya berbinar, dan dia dengan cepat bertanya, teman Taois, apakah Anda tahu cara menggunakan susunan teleportasi ini? Xia Ruofei tersenyum sedikit dan berkata, saya beruntung, saya hanya tahu susunan teleportasi ini dan tahu bagaimana memulainya, jadi. Dimengerti, Baili Wuya menunjukkan sedikit kegembiraan dan berkata, rekan Taois meminta harga. Kita berdua harus pergi. Jangan khawatir, saya akan menjelaskannya kepada Anda terlebih dahulu. Setelah formasi ini diaktifkan, tujuan transmisi adalah Fuliu, yaitu, Kota Sura. Anda harus sangat jelas tentang transmisi dari sana. Jika tidak ada kecelakaan, itu masih akan diteleportasi kembali ke area mansion Tuan Kota. Xia Ruofei berkata dengan ringan, saya hanya bertanggung jawab untuk membuka susunan teleportasi. Adapun bahaya yang Anda hadapi setelah kembali ke Kota Sura, itu tidak ada hubungannya denganku. Mungkin begitu kamu meninggalkan susunan teleportasi, aku mendapati diriku dikelilingi oleh Sura, maka aku tidak punya pilihan. Baili Wuya mengangguk dan berkata, itu wajar. Selama rekan Taois dapat membantu kita mengaktifkan formasi teleportasi, sisanya tidak ada hubungannya dengan sesama Taois. Saya, Baili Wuya, adalah orang yang masuk akal. Jangan khawatir, teman-teman. Xia Ruofei tersenyum, mengangguk dan berkata, ini juga kata yang jelek di depan. Bagaimanapun, Pavilion Luoxing Anda sangat kuat, jangan datang ke akun belakang ketika saatnya tiba. Tidak, kata Baili Wuya berulang kali. Dia secara alami sangat bersemangat saat ini, dia telah memperoleh beberapa informasi tentang Istana Kaisar dari Xia Ruofei sebelumnya, dan paling-paling dia sedikit bersemangat, tetapi jika dia tidak bisa pergi dari sini, maka informasi itu tidak akan ada artinya. Dan sekarang Xia Ruofei mengatakan bahwa dia dapat memulai formasi teleportasi, yang berarti bahwa dia memiliki harapan untuk pergi. Selama dia meninggalkan Gunung Longyin, bahkan jika dia kembali ke Kota Sura yang dilanda krisis, dia pasti akan mundur. Lagi pula, dia membawa banyak kartu truf dari Pavilion Luoxing, banyak di antaranya dapat menyelamatkan hidupnya pada saat yang kritis. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, kalau begitu biarkan saya bicara tentang harganya. Tuan Baili, saya tidak mau banyak. Anda masing-masing menggunakan susunan teleportasi sekali dan mengisi 300 kristal roh. Apa? Baili Wuya tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, ini, rekan Taois, ini terlalu mahal. Baili Wuya secara alami tidak kekurangan uang, tetapi 300 kristal roh juga merupakan angka astronomi baginya. Kristal Ling bukanlah kristal roh yang digunakan oleh Xia Ruofei di bumi, mereka hampir menjadi kristal roh. Mata uang umum pasar, dan yang memiliki nilai tertinggi, umumnya hanya digunakan dalam transaksi barang berharga, dan transaksi kecil biasa tidak dapat menggunakan kristal spiritual tunggal. Bahkan beberapa pembudidaya yang kuat mungkin tidak memiliki sebanyak 300 kristal roh di seluruh kekayaan bersih mereka. Terlebih lagi, Xia Ruofei mengatakan bahwa itu adalah 300 per orang, dan dua Baili Wuya dan Xiao Jun menambahkan hingga 600, yang jauh melampaui kemampuan Baili Wuya untuk menanggung. Xia Ruofei tersenyum sedikit dan berkata, Tuan Muda Baili, Anda tidak dapat menggunakan biaya penggunaan arai teleportasi biasa untuk mengukurnya. Jika Anda menggunakan arai teleportasi sekali di Lingsu,
Anda tidak memerlukan kristal roh tunggal, apakah ini situasi khusus? Harganya wajar, itu juga sedang dalam perjalanan. Selain itu, saya perjelas dulu, ini hanya transaksi, dan kedua belah pihak hanya bisa jika mereka mau melakukannya. Saya tidak punya niat untuk memaksa. Jika Pak Bailey menganggapnya mahal, maka perlakukan seolah-olah saya tidak mengatakannya. Yah, Bailey Wuya tersenyum pahit dan berkata, rekan Taois, bukan karena Anda ingin menawar, hanya saja, kita berdua bersama, kita membutuhkan 600 kristal roh, yang melampaui apa yang dapat Anda tanggung, bahkan jika itu saya. Jika Anda ingin berdagang, Anda tidak dapat membuat begitu banyak kristal roh. Xia Ruofei memandang Xiao Jun, yang masih ditekan oleh perisai vitalitas Bailey Wuya, dan berkata sambil tersenyum, itu mudah. Tuan muda Bailey dapat menggunakan susunan teleportasi sendirian, dan biayanya akan dihemat setengahnya sekaligus. Bagaimanapun, rekan Anda tampaknya tidak terluka ringan. Saya tidak tahu apakah Anda dapat menahan dampak dari proses teleportasi. Bahkan jika Anda cukup beruntung untuk selamat dari teleportasi, Anda akan menjadi Master Bailey ketika Anda mendapatkan ke kota Sura. Ini beban, lebih baik tinggalkan dia di sini. Wajah Bailey Wuya sedikit tenggelam ketika dia mendengar kata-kata itu, dan dia berkata, jangan katakan ini, rekan Taois. Tidak mungkin bagiku untuk meninggalkan saudaraku dan melarikan diri sendirian. Bahkan jika aku mati di sini, aku tidak akan pernah mencuri hidupku sendirian. Xia Ruofei mengangkat bahu dan berkata, saya juga akan menganalisisnya secara objektif. Karena Tuan Bailey tidak dapat mendengarkannya, maka perlakukanlah seolah-olah saya tidak mengatakannya. Meskipun Xia Ruofei mengatakan ini, dia memandang Bailey Wuya di dalam hatinya. Bagaimanapun, ketika Xia Ruofei bertugas di ketentaraan, dia selalu menerima pendidikan, jangan menyerah, sangat menjijikkan. Di dunia kultivasi, dalam situasi berbahaya seperti itu, masih mengagumkan untuk tidak meninggalkan para sahabat. Ada ekspresi tak berdaya di wajah Bailey Wuya, dan dia berkata, rekan Taois, bisakah Anda mendiskusikan biaya transmisi, bagaimana kalau sedikit lebih murah? Tuan Bailey, bukan tanpa biaya bagi saya untuk membuka susunan teleportasi, dan konsumsinya tidak sedikit. Xia Ruofei berkata, dan ketika Anda berteleportasi ke kota Sura, itu adalah teleportasi jarak jauh, dan Anda harus menggunakan beberapa kristal roh, ini semua biaya. Itu benar-benar tidak bisa murah. Jika Tuan Bailey tidak bisa mendapatkan begitu banyak kristal roh dalam beberapa saat, dia bisa menggantinya dengan hal lain. Asalkan itu setara, itu tidak mungkin, sungguh bawakan aku beberapa jimat api lagi, jangan katakan apapun seperti kehabisan mereka, aku tidak percaya bahwa kamu tidak akan menyimpan beberapa sebagai modal penyelamat jiwa. Petik 2. Jika kamu tidak percaya padaku, tidak ada yang bisa kamu lakukan. Bailey Wuya berkata dengan senyum masam, benar-benar tidak ada lagi jimat api yang sebenarnya. Selain itu, sebelum kita memasuki reruntuhan dunia Kingping, kita sebenarnya tidak membawa banyak barang, kebanyakan dari mereka adalah saya telah menyiapkan hal-hal yang perlu digunakan di reruntuhan. Untuk mencegah kecelakaan, beberapa harta sihir yang lebih berharga, eliksir dan sejenisnya disimpan dengan para tetua divisi, dan harga sesama Tao terlalu tinggi. Putra Bailey mengatakan harga, saya akan mempertimbangkannya. Kata Xia Ruofei ringan, dia juga menyadari bahwa harga yang diminta tampaknya sangat tinggi, lagi pula, dia belum pernah tinggal di Lingsu, dan dia hanya memiliki penilaian kasar tentang nilai sebenarnya dari Ling Yanjing, tidak terlalu intuitif. Bailey Wuya berpikir sejenak dan berkata, rekan Taois, semua kristal spiritual di Xia dan Xiao Jun terkonsentrasi, dan hanya ada sekitar 300. Ini sebelum memasuki reruntuhan dunia Kingping, kami mempertimbangkan bahwa mungkin ada dalam kasus konsumsi vitalitas yang berlebihan, tetapi lingkungan sekitarnya tidak dapat diisi ulang, jadi saya membawa beberapa kristal spiritual di tubuh saya. Hampir semua kristal spiritual dari seluruh tim kami ada di sini bersama saya, ditambah sebagian kecil dari Xiao Jun sendiri, seorang totalnya sekitar 300. Xia Ruofei cemberut, tawaran Tuan Muda Bailey cukup sulit. Ini hanya terbelah dua, agak terlalu banyak untuk dibicarakan. Xia Ruofei meminta 600 kristal Lingyan, tetapi Bailey Wuya langsung mengusulkan bahwa hanya ada 300, yang merupakan setengah kali lipat. Bailey Wuya berkata dengan cepat, selain 300 kristal roh, saya juga dapat memberikan beberapa harta kepada sesama Taois. Tentu saja,
nilai totalnya pasti kurang dari 600 kristal roh. Apa yang bisa diambil oleh Tuan Muda Bailey? Xia Ruofei bertanya, biarkan saya mengeluarkannya terlebih dahulu, dan saya akan mempertimbangkannya. Oke, Bailey Wuya mengangguk dan berkata, bagaimana dengan jimat yang diberikan oleh senior kita? Itu bisa menahan 3 tingkat kekuatan biasa. Lupakan saja. Xia Ruofei melambaikan tangannya dan berkata, kartu truf yang menyelamatkan jiwa semacam ini tidak mau memenangkan cinta orang. Faktanya, Xia Ruofei khawatir Bailey Wuya sedang bermain trik. Jimat semacam ini biasanya memiliki sinar roh primordial yang melekat padanya. Setelah diaktifkan, apakah roh primordial dari Luoxingge senior akan mengidentifikasi musuh atau diri? Ini saja sulit untuk mengatakan. Jika Xia Ruofei benar-benar menggunakannya dalam pertempuran, itu mungkin tidak membantunya, tetapi itu akan menyebabkan serangan balasan. Selain itu, bahkan jika dia tidak menggunakan jimat ini, bagaimana dia bisa berani membawa jimat ini di tubuhnya atau meletakkannya di ruang peta spiritual? Mungkin begitu di luar, pembudidaya kuat lawan dapat langsung menemukan lokasi jimat. Bailey Wuya tidak berharap Xia Ruofei menolak dengan belak-belakan, dan dia langsung menolak setelah dia selesai berbicara. Sebenarnya, Bailey Wuya tidak memiliki terlalu banyak pikiran buruk, tetapi jimat semacam ini sangat berharga baginya, tetapi para tetua pavilion Luoxing hampir tidak memiliki biaya untuk membuat jimat seperti itu, dan menggunakan jimat untuk menggantikan Ling Yanjing, dia secara alami menginginkannya dari lubuk hatinya. Xia Ruofei tidak menginginkan jimat itu, dan Bailey Wuya hanya bisa memutar otak untuk terus berpikir bahwa benda ini tidak bisa menjadi kartu truf penyelamat hidupnya yang sebenarnya, dan pada saat yang sama memiliki nilai tertentu, jika tidak maka akan terlalu bermuka dua. Bailey Wuya berpikir sejenak, lalu mengeluarkan halaman hijau dari harta ajaib, dan berkata, teman Tao, setelah memikirkannya, mungkin harta ajaib ini masih menarik bagi teman-teman Tao. Nilainya tentu saja tidak sebanyak 300 kristal roh, tapi itu sangat berharga. Oh, apa ini? Xia Ruofei bertanya dengan penuh minat. Senjata ajaib ini disebut King Yusen. Setelah mengenali tuannya, itu dapat langsung dikumpulkan ke dalam lautan kesadaran. Ini adalah senjata ajaib untuk budidaya tambahan. Ini dapat membantu pembudidaya untuk bermeditasi dan berkonsentrasi, dan lebih mudah untuk masuk keadaan pencerahan. Bailey Wuya berkata, senjata ajaib semacam ini sebenarnya tidak biasa, tetapi efek King Yusen benar-benar luar biasa di antara senjata ajaib serupa, bahkan jika itu dijual ke Wan Baolou, King Yusen ini dapat dengan mudah ditukar untuk lebih dari 100 kristal roh. Bailey Wuya berpikir sejenak dan berkata, rekan Taois, semua kristal spiritual di Xia dan Xiaojun terkonsentrasi, dan hanya ada sekitar 300. Ini sebelum memasuki reruntuhan dunia Kingping, kami mempertimbangkan bahwa mungkin ada dalam kasus konsumsi vitalitas yang berlebihan, tetapi lingkungan sekitarnya tidak dapat diisi ulang, jadi saya membawa beberapa kristal spiritual di tubuh saya. Hampir semua kristal spiritual dari seluruh tim kami ada di sini bersama saya, ditambah sebagian kecil dari Xiaojun sendiri, seorang totalnya sekitar 300. Xia Ruofei cemberut, tawaran Tuan Muda Bailey cukup sulit. Ini hanya terbelah dua, agak terlalu banyak untuk dibicarakan. Xia Ruofei meminta 600 kristal Lingyan, tetapi Bailey Wuya langsung mengusulkan bahwa hanya ada 300, yang merupakan setengah kali lipat. Bailey Wuya berkata dengan cepat, selain 300 kristal roh, saya juga dapat memberikan beberapa harta kepada sesama Taois. Tentu saja, nilai totalnya pasti kurang dari 600 kristal roh. Apa yang bisa diambil oleh Tuan Muda Bailey? Xia Ruofei bertanya, biarkan saya mengeluarkannya terlebih dahulu, dan saya akan mempertimbangkannya. Oke, Bailey Wuya mengangguk dan berkata, bagaimana dengan jimat yang diberikan oleh senior kita? Itu bisa menahan 3 tingkat kekuatan biasa. Lupakan saja. Xia Ruofei melambaikan tangannya dan berkata, kartu truf yang menyelamatkan jiwa semacam ini tidak mau memenangkan cinta orang. Faktanya, Xia Ruofei khawatir Bailey Wuya sedang bermain trik. Jimat semacam ini biasanya memiliki sinar roh primordial yang melekat padanya. Setelah diaktifkan, apakah roh primordial dari Luoxingge senior akan mengidentifikasi musuh atau diri? Ini saja sulit untuk mengatakan. Jika Xia Ruofei benar-benar menggunakannya dalam pertempuran, itu mungkin tidak membantunya, tetapi itu akan menyebabkan serangan balasan. Selain itu, bahkan jika dia tidak menggunakan jimat ini, bagaimana dia bisa berani membawa jimat ini di tubuhnya atau meletakkannya di ruang peta spiritual?
Mungkin begitu di luar, pembudidaya kuat lawan dapat langsung menemukan lokasi jimat. Bailey Wuya tidak berharap Xia Ruofei menolak dengan belak-belakan, dan dia langsung menolak setelah dia selesai berbicara. Sebenarnya, Bailey Wuya tidak memiliki terlalu banyak pikiran buruk, tetapi jimat semacam ini sangat berharga baginya, tetapi para tetua pavilion Luoxing hampir tidak memiliki biaya untuk membuat jimat seperti itu, dan menggunakan jimat untuk menggantikan Ling Yanjing, dia secara alami menginginkannya dari lubuk hatinya. Xia Ruofei tidak menginginkan jimat itu, dan Bailey Wuya hanya bisa memutar otak untuk terus berpikir bahwa benda ini tidak bisa menjadi kartu truf penyelamat hidupnya yang sebenarnya, dan pada saat yang sama memiliki nilai tertentu, jika tidak maka akan terlalu bermuka dua. Bailey Wuya berpikir sejenak, lalu mengeluarkan halaman hijau dari harta ajaib, dan berkata, "Teman Tao, setelah memikirkannya, mungkin harta ajaib ini masih menarik bagi teman-teman Tao. Nilainya tentu saja tidak sebanyak 300 kristal roh, tapi itu sangat berharga." Bailey Wuya jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam. Dia secara alami ingin menghabiskan uang untuk membeli jalan, tetapi ini bukan beberapa jimat. Kekayaan yang dia keluarkan bahkan lebih dari kekayaan bersih penuh dari beberapa pembudidaya yang kuat. Xia Ruofei akhirnya gagal untuk mengaktifkan formasi teleportasi bahkan jika dia bisa berurusan dengan Xia Ruofei setelah itu, masih ada terlalu banyak variabel di dalam Gunung Longyin. Jika dia tidak dapat melarikan diri, tentu saja dia tidak dapat menggunakan kekuatan pavilion Luoxing untuk menghadapi Xia Ruofei. Melihat ini, Xia Ruofei berkata dengan ringan, "Sepertinya Tuan Muda Bailey tidak terlalu mempercayai saya, jadi anggap saja kita belum pernah membicarakan ini sebelumnya. Sekarang saya akan pergi dari sini, dan masih ada banyak tempat di sini, Istana Kaisar yang belum aku jelajahi." "Apa, Tuan Muda Bailey seharusnya tidak ingin menghalangi jalanku, kan?" Setelah selesai berbicara, Xia Ruofei memberi isyarat untuk berjalan menuju pintu. Bailey Wuya berseru dan berkata, "Rekan Taois, tolong tunggu sebentar." Faktanya, alasan keraguan Bailey Wuya adalah karena Xia Ruofei muncul di aula teleportasi ini dan mengklaim bahwa dia dapat membuka susunan teleportasi. Jadi Bailey Wuya secara alami berpikir bahwa Xia Ruofei ingin menggunakan susunan teleportasi untuk pergi dari sini. Jika ini masalahnya, Bailey Wuya dan Xiao Jun berada di aula teleportasi ini, yang juga merupakan semacam pengekangan bagi Xia Ruofei. Dengan mereka, Xia Ruofei tidak akan mudah menggunakan susunan teleportasi dengan santai. Mereka tidak dapat membuka teleportasi arai, tetapi sangat mudah untuk menghancurkan pembukaan arai teleportasi Xia Ruofei. Yang terburuk, setelah susunan teleportasi diaktifkan, mereka juga dapat berteleportasi dengan Xia Ruofei. Jadi dalam hal ini, sepertinya tidak perlu mengeluarkan uang untuk membeli jalan, setidaknya bisa ditawar atas dasar ini. Dan Xia Ruofei juga memikirkan hal ini. Faktanya, alasan mengapa Xia Ruofei bersedia menagih Bailey Wuya untuk membuka arai teleportasi adalah untuk mengirim mereka pergi terlebih dahulu, dan kemudian dia dapat menggunakan arai teleportasi tanpa gangguan. Jika membuka arai teleportasi dapat menghasilkan banyak uang, maka tentu saja itu lebih baik. Hal semacam ini, selama Bailey Wuya memikirkannya sedikit, dia pasti bisa memikirkannya. Tapi sekarang situasinya tidak begitu mendesak, dan Bailey Wuya tidak memiliki rasa urgensi yang begitu besar. Oleh karena itu, Xia Ruofei mundur begitu saja untuk maju, dan dia harus bertindak seolah-olah dia tidak benar-benar ingin segera menggunakan susunan teleportasi, sehingga dia dapat mematahkan pikiran Bailey Wuya. Benar saja, begitu Xia Ruofei bergerak, Bailey Wuya segera menghentikannya. Xia Ruofei berhenti, menatap Bailey Wuya sambil tersenyum, dan bertanya, "Tuan Muda Bailey masih ingin mempertahankan saya, kan? Meskipun saya tidak sekuat Tuan Bailey, saya tidak akan pernah duduk diam. Di lingkungan ini, jika semua orang kalah dalam pertarungan, saya khawatir tidak ada yang akan memiliki harapan untuk pergi hidup-hidup." Rekan Taois salah paham. Bailey Wuya tersenyum dan berkata, "Saya secara alami tahu kebenaran dari dua manfaat." Xia Ruofei mengangkat bahu dan berkata, "Itu yang terbaik. Tuan Bailey seharusnya senang bahwa orang yang muncul di sini adalah saya, jika memang." "Bagaimana jika?" Bailey Wuya bertanya dengan cepat. "Saya tidak tahu apakah Anda telah menemukan syuro itu ketika Anda menjelajahi Istana Kaisar, tetapi saya pernah melakukannya." Xia Ruofei berkata, "Pemimpinnya masih seorang syuro emas, yang kekuatannya sebanding dengan para biksu di luar negeri, periode tubuh. Untungnya, saya akan menghadapi mereka."
Metode ini dipelajari dengan relatif baik, dan berhasil lolos dari pengejaran mereka dengan menggunakan metode formasi. Xia Ruofei berkata, jika tidak, mengapa saya begitu ingin mendapatkan beberapa jimat api? Itu karena Shuro juga dikirim bersama, khususnya berapa banyak yang masih belum diketahui. Petik 2. Baili Wuya mengangguk tanpa sadar. Dia berada di pinggiran pada saat itu, jadi dia tahu bahwa dia telah diteleportasi, dan ada kemungkinan besar bahwa Shuro di dalam juga akan diteleportasi. Tetapi dia benar-benar belum menemukan Shuro itu, dan kata-kata Xia Ruofei juga mengkonfirmasi tebakannya. Xia Ruofei melanjutkan, saya masih memiliki beberapa bakat dalam formasi. Dan saya dipaksa untuk belajar banyak formasi oleh para tetua sekte sejak saya masih kecil, jadi saya memiliki beberapa pengalaman dengan formasi Istana Kaisar ini. Peduli, Anda memberi saya 5 jimat api sejati, dengan mereka, saya memiliki kepercayaan diri, dan saya siap untuk menjelajahi Istana Kaisar lagi. Setelah semua, saya akhirnya masuk, dan saya harus mendapatkan kesempatan untuk pergi. Berbicara tentang ini, Xia Ruofei memandang Baili Wuya, menunjukkan pandangan yang berarti, dan bertanya, Tuan Baili tidak berpikir untuk menunggu saya untuk memulai susunan teleportasi, dan Anda akan menumpang dan pergi bersama. Lalu, takut kamu akan kecewa, aku belum siap untuk pergi secepat ini. Baili Wuya menunjukkan sedikit rasa malu dan berkata, rekan Taois saya salah paham, saya rasa tidak. Dan bahkan jika saya pergi dengan rekan Taois saya secara alami harus membayar Anda. Kalau begitu Tuan Muda Baili, mari kita pikirkan. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, aku akan pergi ke istana di sekitarnya dulu, kamu bisa bersembunyi di sini sedikit, bahkan jika Asura membunuhmu, mereka mungkin tidak bisa untuk menemukanmu. Menunggumu. Setelah memikirkannya dengan jernih, mungkin aku akan kembali setelah menjelajah, dan tidak akan terlambat bagi kita untuk bekerja sama lagi. Setelah itu, Xia Ruofei berjalan menuju pintu samping aula teleportasi. Baili Wuya buru-buru berteriak, rekan Taois, tetaplah. Rekan Taois, tetaplah. Dia juga tersenyum pahit di dalam hatinya, dan dia secara alami mengerti arti dari kata-kata Xia Ruofei. Jika Xia Ruofei dilepaskan saat ini, siapa yang tahu kapan dia akan kembali, dan sekarang Xia Ruofei jelas tidak terburu-buru untuk pergi, itu karena Xia Ruofei juga mengatakan bahwa keterampilan formasinya relatif tinggi, dan memang demikian, tidak dihitung di Istana Kaisar ini. Terlalu sulit, bersiaplah untuk menjelajah dan pergi. Tapi begitu Xia Ruofei pergi, sulit untuk mengatakan apakah Baili Wuya dan Xiao Jun bisa menunggunya kembali. Mungkin itu Shuro yang menakutkan. Begitu mereka bertiga tiba di Istana Kaisar, mereka kehilangan salah satu tangan mereka, dan sekarang Xiao Jun terluka parah, dan Baili Wuya sendiri terluka, jadi dia sudah berpikir untuk berhenti. Lagi pula, tujuan perjalanan mereka adalah untuk menemukan esensi giok jiwa, tetapi formasinya tidak merasakan keberadaan esensi giok jiwa di Istana Kaisar, jadi bahkan jika ada beberapa peluang lain di sini, itu tidak terlalu besar untuk mereka, berarti. Oleh karena itu, Baili Wuya tidak akan pernah membiarkan Xia Ruofei pergi seperti ini. Xia Ruofei berhenti, tersenyum dan menatap Baili Wuya, tetapi tidak berbicara. Baili Wuya berkata dengan senyum masam, menurut teman Tao, saya bisa membayar Ling Yanjing terlebih dahulu. Namun, kartu safir ini tidak akan diberikan kepada Anda sampai teman Tao mengaktifkan formasi. Jika teman Tao setuju dengan kondisi ini, maka kita bisa berdagang sekarang. Karena Tuan Baili sangat menyegarkan, biarkan aku mundur selangkah. Xia Ruofei mengangguk sambil tersenyum, beri aku kristal roh dulu, lagi pula, aku tidak bisa membuka formasi tanpa kristal roh. Ya, lakukan saja, kata Baili Wuya. Kemudian, dia melepaskan pengekangan pada Xiao Jun, tetapi segera menghentikan Xiao Jun yang akan berbicara dengan ekstensi tegas, dan berkata langsung, Xiao Jun, berikan aku semua kristal roh di tubuhmu terlebih dahulu, dan kembali ke aku akan mengembalikannya, untukmu setelah paviliun bintang jatuh. Xiao Jun sebenarnya bisa mendengar percakapan antara Xia Ruofei dan Baili Wuya sepanjang waktu, tetapi suaranya tidak bisa keluar, jadi tentu saja dia sudah tahu detail transaksi antara keduanya. Dia memelototi Xia Ruofei dengan sedikit enggan, dan kemudian mengeluarkan banyak Ling Yanjing dari harta sihir penyimpanannya dan memberikannya kepada Baili Wuya. Setelah Baili Wuya mengambil alih, dia mengeluarkan sekelompok kristal roh dari senjata ajaib penyimpanannya, mengumpulkan cukup 300 kristal roh,
membungkusnya langsung dengan kekuatan mental, dan melemparkannya ke arah Xia Ruofei. Setelah Xia Ruofei mengambil alih, dia menyapunya dengan kekuatan mentalnya, dan dia tahu kuantitas dan kualitas kristal Lingyan. Dia mengangguk sambil tersenyum dan berkata, nomornya benar, maka saya akan memulai formasi. Tolong tunggu. Baili Wuya tiba-tiba mengangkat tangannya untuk menghentikan Xia Ruofei. Xia Ruofei tertegun sejenak, tetapi terlepas dari apakah Baili Wuya kembali atau tidak, dia pertama kali memasukkan kristal roh itu ke dalam ruang peta spiritual. Bagaimanapun, tidak mungkin baginya untuk memuntahkan manfaatnya. Namun, dia tidak perlu dengan sengaja menyinggung kekuatan super seperti Pavilion Luoxing, jadi setelah menerima uang, dia pasti akan membuka susunan teleportasi untuk mereka berdua, dan dia tidak akan melakukan gerakan kecil apapun. Mungkinkah Tuan Baili berubah pikiran? Xia Ruofei bertanya. Tidak, tidak. Baili Wuya berkata dengan cepat, sebelum pergi, ada satu hal lagi yang ingin saya konfirmasikan dengan sesama Taois. Xia Ruofei mengangkat bahu dan berkata, tanya saja. Permisi, rekan Taois mendapatkan beberapa Soul Jade Essence di reruntuhan dunia Kingping ini, tepatnya sebelum tiba di kota Sura. Baili Wuya bertanya dengan hati-hati. Xia Ruofei menyipitkan matanya sedikit dan berkata, Tuan Muda Baili, apa yang Anda minta, sepertinya melanggar aturan. Rekan Taois, jangan salah paham. Baili Wuya berkata dengan cepat, saya tidak ingin merebut esensi giok jiwa dari teman Tao, saya hanya ingin, jika teman Taois benar-benar mendapatkan esensi giok jiwa, kami rela membelinya dengan harga tinggi. Xia Ruofei menatap Baili Wuya dalam-dalam, berpikir keras, dan tidak segera menjawab. Dan Baili Wuya melanjutkan, sejujurnya, Pavilion Luoxing kami memasuki reruntuhan dunia Kingping kali ini, satu-satunya tugas adalah menemukan esensi giok jiwa, tetapi sayangnya keberuntungan kami tidak terlalu baik, beberapa hari sebelumnya hampir tidak ada. Soul Jade Essence sangat penting bagi kami. Jika Anda telah memperoleh Soul Jade Essence, tetapi Anda tidak terlalu membutuhkannya untuk saat ini, kami bersedia membayar mahal untuk membelinya. Harganya pasti mahal lebih tinggi daripada saat kamu pergi ke Wan Baolou untuk menjualnya. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, jadi, itu palsu untuk Tuan Baili menangis sekarang. Sebenarnya, Anda masih memiliki banyak hal baik. Baili Wuya tersenyum sedikit malu, dan berkata, beberapa hal pada saya pada dasarnya adalah kartu yang ditinggalkan oleh para tetua untuk menyelamatkan hidup saya. Ling Yanjing benar-benar hilang, tetapi jika sesama Taois memiliki jiwa Jade Essence Soul, tidak apa-apa, untuk memberikan kartu penyelamat kepada sesama Taois. Atau, setelah kembali ke Lingsu, kita juga dapat menggunakan kristal roh untuk membeli dengan harga tinggi, tidak masalah. Sepertinya Tuan Muda Baili sangat ingin meminta pembelian Soul Jade Essence. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, tapi sayangnya saya tidak memiliki kehidupan untuk menghasilkan banyak uang. Saya belum pernah melihat Soul Jade Esensi yang Anda sebutkan. Petik 2. Wajah penuh harapan Baili Wuya tiba-tiba dipenuhi kekecewaan, tetapi dia pulih dengan cepat, dia menoleh dan berkata kepada Xiao Jun yang hendak berbicara, Xiao Jun, jika kamu tidak ingin aku mengambilnya lagi, ketika kamu di penjara, diam. Saya berbicara tentang bisnis dengan sesama Taois ini, Anda tidak boleh mengganggu. Tapi, kakak Baili, dia pasti berbohong, kata Xiao Jun sedih. Diam, Baili, Wuya berkata dengan tegas. Kemudian, Baili Wuya memandang Xia Ruofei lagi dan berkata, teman Taois, saya tahu Anda mungkin tidak berhati-hati, tetapi sejujurnya, pada dasarnya saya dapat mengonfirmasi bahwa Anda telah melakukan kontak dekat dengan Anda sebelum tiba di kota Sura. Soul Jade Essence, kami memiliki formasi khusus untuk menemukan Soul Jade Essence. Saat itu, ketika Anda muncul, reaksi formasi saya sangat keras, yang berarti bahwa nafas Soul Jade Essence masih sangat kuat pada waktu itu. Tapi sekarang formasi tidak banyak reaksi, seharusnya nafas secara bertahap menghilang. Oleh karena itu, saya dapat mengkonfirmasi bahwa sesama Taois pasti memiliki kontak dekat dengan esensi giok jiwa, atau Anda telah memperoleh sejumlah besar esensi giok jiwa, atau Anda telah memasuki tambang Soul Jade berkualitas tinggi, atau bahkan posisi inti. Imajinasimu sangat kaya, tetapi itu hanya imajinasimu, kata Xia Ruofei sambil tersenyum. Baili Wuya tersenyum pahit, saya tahu sulit untuk meyakinkan sesama Taois tentang ketulusan saya, tapi... Tuan Baili, apakah kamu ingin pergi? Xia Ruofei langsung menyela kata-kata Baili Wuya dan berkata,
jika kamu tinggal di sini sebentar lagi, itu akan lebih berbahaya. Shuro itu dapat muncul kapan saja. Aku akan mengatakan beberapa kata terakhir. Bailey Wuya berkata, teman Taois, di reruntuhan dunia Kingping ini, kamu pasti tidak akan sepenuhnya percaya padaku, jadi kita bisa mengubah metodenya. Setelah berbicara, Bailey Wuya mengeluarkan kartu kristal dari harta sihir penyimpanannya dan melemparkannya langsung ke Xia Ruofei. Xia Ruofei melihatnya. Kartu kristal ini terlihat sangat halus, dan sebenarnya dipoles dengan sepotong besar kristal roh. Ada juga tanda loteng halus di atasnya. Di tepi kartu kristal, ada 3 tepi emas bertatahkan. Xia Ruofei bertanya, apa ini? Ini adalah kartu kristal identitas eksklusif Anda. Itu dikeluarkan oleh Wan Baolou untuk pelanggan VIP dalam jumlah terbatas. Bailey Wuya berkata, setelah Taois kembali ke Lingsu, jika Anda ingin berdagang dengan yang berikutnya, Anda dapat langsung mengambil ini. Kartu kristal keani Wanbao Building bisa mendapatkan perlakuan VIP teratas, dan dimanapun saya berada pada waktu itu, mereka dapat memberitahu saya secepat mungkin, dan saya akan bergegas untuk bertemu sesegera mungkin. Bailey Wuya melanjutkan dengan mengatakan, jika sesama Taois khawatir tentang keselamatan, Anda dapat mengirim agen untuk maju, atau bahkan langsung mengendarai boneka untuk melakukan ini. Aspek keamanan benar-benar dijamin. Menjual informasi tentang giok jiwa berkualitas tinggi tambang sangat bersedia untuk berdagang dengan sesama Taois, dan harganya pasti akan memuaskan sesama Taois. Bagaimana? Xia Ruofei bermain dengan kartu kristal dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu saya akan menyimpannya dulu. Meskipun saya tidak memiliki esensi giok jiwa untuk saat ini, dan saya tidak tahu berita tentang tambang giok jiwa, mungkin saya beruntung. Setelah beberapa saat apakah Anda benar-benar mendapatkan Soul Jade Essence? Selama Tuan Bailey dapat menawarkan harga tinggi, tidak apa-apa untuk menukar beberapa. Petik 2. Ya, rekan Taois, tolong simpan. Kata Bailey Wuya bersemangat. Untuk Xia Ruofei, dia secara alami tidak mempercayainya. Dia dapat yakin bahwa Xia Ruofei pasti memiliki esensi giok jiwa di tubuhnya. Jika bukan karena lingkungan di sini terlalu berbahaya, dan dia terluka lagi, itu tidak cukup, orang-orang di sekitarnya, dan dia tidak sepenuhnya yakin, meninggalkan Xia Ruofei di belakang, dia pasti tidak akan membiarkan Xia Ruofei pergi dengan mudah. Sekarang Xia Ruofei dapat menerima kartu kristal, itu sudah merupakan hasil yang sangat baik untuk Bailey Wuya. Dia tidak memiliki harapan untuk memblokir Xia Ruofei. Di reruntuhan Kingping Realm, jadi dia hanya berteman dengan Xia Ruofei, sehingga bahkan setelah kembali ke Lingsu, masih ada kesempatan untuk menukar esensi Soul Jade. Lagi pula, Soul Jade Essence tidak begitu berguna untuk biksu biasa, dan berdagang dengan pavilion Luoxing secara alami dapat memaksimalkan manfaatnya. Bukankah lebih harum menggunakan kristal roh untuk membeli barang-barang lain yang lebih dibutuhkan? Lalu jika Tuan Bailey tidak memiliki masalah lain, saya akan memulai susunan teleportasi. Xia Ruofei bertanya sambil tersenyum. Baiklah, rekan Daois tolong. Bailey Wuya berkata dengan cepat. Setelah Bailey Wuya selesai berbicara, dia langsung membawa Xiao Jun untuk menghindari beberapa, tetapi juga untuk mencegah Xia Ruofei memiliki keraguan. Tentu saja, posisinya masih dekat dengan gerbang samping istana dengan sengaja atau tidak sengaja. Lagi pula, 300 kristal roh telah dibayarkan ke Xia Ruofei sebelumnya. Bagaimana jika Xia Ruofei berbicara di depannya, lalu menyelinap pergi langsung setelah melihat kesempatan? Xia Ruofei tersenyum, mengeluarkan beberapa Lingyanjing secara langsung, dan kemudian langsung membuka formasi sesuai dengan metode yang diajarkan oleh jiwa sisa naga hitam sebelumnya. Dia tidak sengaja menghindari Bailey Wuya dan Xiao Jun, karena formasi-formasi ini bukanlah sesuatu yang bisa dipelajari dengan melihatnya. Kunci sebenarnya adalah penggunaan pola formasi, dan beberapa simpul kunci digunakan untuk menyentuh kekuatan spiritual, apalagi dengan mata telanjang. Bahkan jika Anda melepaskan kekuatan spiritual, Anda mungkin tidak dapat mempelajarinya sekaligus. Terlebih lagi, Bailey Wuya hanya bisa melihatnya. Jika dia benar-benar menggunakan kekuatan mental untuk menyelidiki, dia pasti akan diperhatikan oleh Xia Ruofei, dan Xia Ruofei tentu saja tidak akan membiarkannya melakukannya. Arai teleportasi diam di tengah aula teleportasi, di bawah operasi Xia Ruofei, secara bertahap mulai memancarkan lingkaran cahaya, dan energi dalam pola arai terus mengalir. Setelah beberapa saat, arai teleportasi diaktifkan, dan di tengah susunan teleportasi, muncul tirai cahaya berkabut muncul.
Meskipun Bailey Wuya tidak tahu cara mengaktifkan susunan teleportasi, penglihatan dasarnya masih ada. Dia dapat melihat bahwa Xia Ruofei tidak melakukan apa-apa. Ini memang gelombang teleportasi, dan susunan teleportasi memang dihidupkan secara normal. Namun, Bailey Wuya juga dapat melihat dengan jelas bahwa Xia Ruofei menggunakan total 5 kristal roh, dan 300 kristal roh yang dia berikan sama sekali tidak penuh energi. Yang belum digunakan, tetapi 5 kristal roh yang Xia Ruofei mengambil hanya meninggalkan sebagian besar energi mereka, jelas mereka telah digunakan. Tentu saja, energi kristal roh ini masih cukup, dan tidak ada masalah dalam membuka susunan teleportasi dan mempertahankan pengoperasian susunan teleportasi. Namun, Bailey Wuya diam-diam mengeluh bahwa Xia Ruofei telah mengatakan sebelumnya bahwa sepertinya membuka susunan teleportasi akan menghabiskan banyak uang, dan dia terus menangis. Dia menerima 300 kristal Lingyan dan senjata ajaib yang berharga seperti King Yuzhen, dan hasilnya terbuka. Metode pembentukan hanya perlu menggunakan 5 kristal roh bekas. Backhand ini menghasilkan keuntungan 100 kali lipat, yang benar-benar terlalu gelap. Setelah Xia Ruofei mengaktifkan formasi, dia tersenyum pada Bailey Wuya dan berkata, "Tuan Bailey, formasi telah diaktifkan. Jika kalian berdua ingin pergi, belum terlambat, cepatlah masuk ke formasi. Hukum tidak akan bertahan lama, tapi cukup bagi kalian berdua untuk berteleportasi kembali ke kota Sura." Bailey Wuya diam-diam berkata, "Waktu perawatannya tidak cukup lama, apakah karena Anda menggunakan kristal roh yang kurang penuh? Setelah menghasilkan begitu banyak, Anda benar-benar terlalu pelit untuk menggunakan beberapa kristal roh bekas." Namun, Bailey Wuya hanya mengeluh di dalam hatinya, dia tidak berani menunda. Dia dengan cepat memberi isyarat ke Xiao Jun, dan keduanya berjalan dengan cepat menuju susunan teleportasi. Namun, Xia Ruofei memblokir di depan keduanya dengan sengaja atau tidak, dengan senyum di wajahnya, dan tidak berbicara. Bailey Wuya secara alami tahu subteks Xia Ruofei, dia melemparkan King Yuzhen ke Xia Ruofei dengan senyum masam, dan berkata, "Jangan khawatir, rekan Taois. Saya akan melakukan apa yang saya katakan, jadi saya tidak akan kehilangan reputasi saya karena King Yuzhen. Selain itu, saya juga berharap dalam waktu dekat, saya akan dapat memperdagangkan Soul Jade Essence dengan sesama Taois." Xia Ruofei mengambil King Yuzhen, memeriksanya sebentar, dan kemudian meletakkannya di ruang peta spiritual. Setelah mendapatkan King Yuzhen, Xia Ruofei memberi jalan dan berkata sambil tersenyum, "Setelah keduanya diteleportasi, mereka akan muncul di bawah tanah mansion Tuan Kota-Kota Sura, di mana mungkin ada beberapa bahaya yang tidak diketahui. Di sini saya juga berharap keduanya baik keberuntungan." "Terima kasih, rekan Taois," kata Bailey Wuya. Bailey Wuya dan Xiao Jun berjalan ke barisan teleportasi. Bailey Wuya berhenti lagi, berbalik dan berkata, "Rekan Taois, saya masih ingin mengatakan satu hal terakhir atas nama Pavilion Luoxing. Kami sangat tulus dalam menukar jiwa dengan sesama Taois. Giok jiwa esensi, dan berapa banyak yang dibutuhkan, apakah itu bahan surgawi, harta karun bumi atau Ling Yanjing, selama itu yang diinginkan Taois, kita bisa mendapatkannya, dan harganya pasti akan memuaskan Taois. Dimengerti, jika saya cukup beruntung untuk mendapatkan Ling Yanjing, saya harus berdagang dengan Tuan Bailey." Xia Ruofei mengeluarkan kartu kristal dan mengangkat tangannya ke arah Bailey Wuya, dan berkata sambil tersenyum, "Ngomong-ngomong, ada kartu kristal ini. Sekarang, tidak sulit untuk menemukan Tuan Bailey." Ya, selama saya di Lingsu, sesama Taois dapat menemukan saya kapan saja." Bailey Wuya berkata dengan cepat. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, "Saya ingat. Tuan Muda Bailey, jika Anda tidak memasuki formasi, saya khawatir energi Ling Yanjing tidak akan bertahan terlalu lama, jika Anda sedang dalam perjalanan." Ya, kalau begitu kita akan menstruasi nanti," kata Bailey Wuya cepat. Setelah berbicara, dia tidak lagi ragu-ragu, hanya melihat Xia Ruofei dalam-dalam, dan kemudian melangkah ke susunan teleportasi dengan Xiao Jun. Dalam cahaya yang berkedip-kedip, sosok keduanya menghilang langsung ke tirai cahaya. Bailey Wuya agak tidak mau, tetapi itu bukan karena Xia Ruofei membuka arah teleportasi dan membebankan harga setinggi langit untuk sumber daya keuangan Pavilion Luoxing. Ratusan kristal roh bukanlah apa-apa. Meskipun King Yuzhen berharga, Bailey Wuya juga ini tidak hanya membantu dalam mengolah senjata ajaib, tetapi memberikannya kepada Xia Ruofei tidak ada salahnya. Keengganannya terutama karena kali ini, terlepas dari waktu dan tempat,
orang dan orang tidak berada di sisinya. Jika tidak, dia harus mencoba yang terbaik untuk menangkap Xia Ruofei dan memaksanya untuk bertanya tentang esensi giok jiwa, yang terbaik untuk Xia Ruofei untuk mengambil esensi giok jiwa bawalah bersamamu, sehingga bahkan jika perjalanannya ke reruntuhan dunia Kingping selesai, dia bisa langsung pulang. Tetapi di istana kaisar ini, ada banyak bahaya di mana-mana, dia terluka lagi, dan tidak ada keunggulan mutlak dalam tenaga kerja, dapat dikatakan bahwa dia tidak yakin dapat mempertahankan Xia Ruofei. Dan dia tidak bisa keluar begitu saja, misinya kali ini benar-benar terlalu penting, bahkan jika dia tidak dapat menemukan esensi giok jiwa, dia setidaknya harus pergi dengan selamat dan membawa informasi istana kaisar kembali ke sekte. Dan dia sengaja berteman dengan Xia Ruofei, dan ada secercah harapan bahwa Xia Ruofei dapat mengambil inisiatif untuk berdagang dengannya di masa depan. Dalam hal ini, perjalanannya untuk menjelajahi reruntuhan dunia Kingping akan sia-sia. Bailey Wuya memiliki perasaan samar bahwa jika Xia Ruofei menukar semua esensi giok jiwanya, itu harus dapat mendukung leluhur untuk waktu yang lama. Itu sepenuhnya intuisinya. Justru karena intuisi inilah dia tidak mati dengan Xia Ruofei, tetapi memilih untuk membentuk hubungan yang baik. Selain itu, dia juga mempertimbangkan bahwa masih ada sedikit waktu sebelum pintu masuk reruntuhan ditutup. Karena dia terjebak di sini, dia sebaiknya pergi sesegera mungkin, dan pergi ke beberapa tempat yang telah mereka gambarkan sebelumnya, datang, dan mencoba untuk menemukan Soul Jade Essence. Meskipun mereka berharap Xia Ruofei akan berdagang dengan mereka, telur tidak dapat dimasukkan ke dalam satu keranjang, mereka secara alami memahami kebenaran ini. Dengan cara ini, pertarungan brutal yang seharusnya dilakukan dengan pedang dan panah dihilangkan secara langsung. Bailey Wuya dan Xiao Jun meninggalkan istana kaisar melalui susunan teleportasi. Mereka juga menjadi satu-satunya yang telah memasuki Longyin sejak Biksu Lingsu menjelajah reruntuhan dunia Kingping orang yang pergi dengan selamat setelah berada di dalam pegunungan. Xia Ruofei secara alami menghela nafas lega, ini adalah hasil terbaik yang bisa dia pikirkan. Dia tidak melawan Bailey Wuya, dan dia tidak menarik musuh lain, dia membantu membuka formasi teleportasi, dan sebaliknya, dia mendapatkan 300 Ling Yanjing dan senjata ajaib yang berharga seperti King Yuzhen. Proses teleportasi membutuhkan sedikit waktu, dan susunan teleportasi selalu aktif. Xia Ruofei juga tidak menganggur, sebagian besar perhatiannya secara alami ada di luar, selalu waspada terhadap musuh yang mungkin muncul tiba-tiba. Pada saat yang sama, jejak pikirannya juga tenggelam ke dalam ruang peta spiritual, menemukan sisa jiwa naga hitam, dan mengkonfirmasi kembali rincian susunan teleportasi. Faktanya, alasan mengapa Xia Ruofei dengan mudah setuju untuk membuka susunan teleportasi bagi Bailey Wuya untuk membantu mereka berteleportasi ke Fu Liucheng adalah karena Xia Ruofei tidak berencana untuk pergi ke Fu Liucheng sama sekali. Jika tidak, Xia Ruofei harus khawatir tentang Bailey Wuya dan Xiao Jun menyergapnya di sebelah formasi teleportasi. Itu karena dia berpikir bahwa Xia Ruofei tidak berencana untuk pergi ke Liucheng pada awalnya, sehingga dia akan sangat menyegarkan. Pembentukan aula teleportasi ini sesuai dengan banyak kota, dan Fu Liucheng hanyalah salah satunya. Formasi Fu Liucheng hanya dapat diteleportasi ke satu titik di aula teleportasi, tetapi formasi aula teleportasi dapat pergi ke kota manapun dengan menyesuaikan parameter formasi. Setelah Xia Ruofei meninggalkan istana Kaisar Kingping, tujuan utamanya adalah untuk menemukan penyimpanan harta sihir yang disembunyikan oleh Dewa Heilong, jadi dia tidak perlu kembali ke kota Fuliu, tetapi untuk menemukan tempat yang paling dekat dengan tempat Dewa Heilong, menyembunyikan harta ajaib penyimpanan. Ini adalah cara paling hemat waktu untuk mentransfer kota secara langsung. Dan Xia Ruofei memiliki putra kedua atau kelima dari jiwa sisa naga hitam, secara alami, semuanya direncanakan sebelumnya oleh jiwa sisa naga hitam. Tujuan yang dia kirim disebut kota Wanghai. Kota ini lebih besar dari kota Fuliu pada saat itu. Itu terletak di pantai alam Kingping dan menghadap ke laut yang luas, sehingga dinamai kota Wanghai. Xia Ruofei memiliki informasi terbatas sebelum datang ke reruntuhan Kingping, dan dia tidak tahu bagaimana para biarawan di Lingsu menyebut kota ini, bahkan peta singkatnya tidak menandai kota ini. Tentu saja, setelah perubahan drastis tahun itu, peninggalan Kingpingji telah banyak berubah, meskipun kota ini dilindungi oleh formasi, sebagian besar dari mereka telah dilestarikan, tetapi banyak topografi di sekitar kota telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi, dan peta Xia Ruofei tidak sesuai dengan itu topografi tahun itu, jadi mungkin ada tanda di peta,
tapi dia tidak menemukannya. Formasi aula teleportasi ini selalu sesuai dengan teleportasi kota Fuliu. Jika Anda ingin berteleportasi ke kota Wanghai, Anda tentu perlu menyempurnakan formasi. Jiwa sisa naga hitam menjelaskan kepada Xia Ruofei secara rinci metode penyesuaian dan metode yang sesuai untuk membuka formasi. Xia Ruofei baru saja berhasil membuka susunan teleportasi ke kota Fuliu sesuai dengan metode yang diberikan oleh jiwa sisa naga hitam, jadi dia masih mempercayai kemampuan bisnis jiwa sisa naga hitam, dan dia menyimpan metode yang disediakan oleh naga hitam. Sisa jiwa di dalam hatinya. Pada saat ini, cahaya yang berkedip-kedip dari susunan teleportasi secara bertahap mereda. Meskipun formasi masih dipertahankan, Xia Ruofei tahu bahwa teleportasi di sana telah berakhir, sehingga formasi akan kembali ke keadaan saat baru saja dibuka. Faktanya, setelah saluran teleportasi dibuka, selama Bai Liwuya dan Xiao Jun memasuki formasi teleportasi dan menginjak jalur transmisi, bahkan jika dia menutup atau menghancurkan formasi, itu tidak akan mempengaruhi keduanya, sebagian besar, akan ada fluktuasi tertentu dalam saluran transmisi. Namun, karena Xia Ruofei menerima uang, dia tidak akan melakukan hal seperti itu, lagi pula, proses transmisi sebenarnya sangat cepat, dan dia tidak peduli menunggu waktu yang singkat. Adapun beberapa kristal roh itu, setelah membuka formasi dan memindahkan dua orang kali ini, energinya pada dasarnya habis, bahkan jika Xia Ruofei menutup formasi terlebih dahulu, itu tidak akan menghemat banyak uang. Sekarang Xia Ruofei pada dasarnya dapat mengkonfirmasi bahwa Bai Liwuya dan keduanya telah diteleportasi ke Fuliu Cheng, jadi susunan teleportasi ini langsung ditutup. Setelah susunan teleportasi kembali ke keheningan, Xia Ruofei membuat beberapa penyetelan susunan teleportasi sesuai dengan metode yang disediakan oleh jiwa sisa naga hitam. Kemudian, dia mengeluarkan 6 kristal roh dan bersiap untuk memulai lari lagi untuk mengirimkan ke arah yang berbeda. Semua susunan harus disesuaikan, dan kristal roh yang dikonsumsi oleh susunan yang disesuaikan juga berbeda. Tentunya hal ini juga berkaitan dengan jarak transmisi. Kali ini, dia menggunakan metode pembentukannya sendiri. Demi keamanan, Xia Ruofei mengeluarkan semua kristal Lingyan baru. Bagaimanapun, dia baru saja mendapatkan 300 kristal roh, dan saat itulah dia kaya. Xia Ruofei tidak berani tinggal di sini untuk waktu yang lama, agar tidak memiliki banyak mimpi di malam hari. Oleh karena itu, setelah penyesuaian formasi, ia segera mulai mengatur kristal spiritual, dan terus-menerus menggunakan kekuatan mentalnya untuk menyentuh simpul kunci formasi. Formasi mulai menyerap energi kristal spiritual dan perlahan mulai beroperasi. Xia Ruofei menatap lorong di sisi aula teleportasi, mencegah seseorang tiba-tiba keluar pada saat terakhir ini. Yang paling dia takuti bukanlah Mo Shou Cheng dan Sura itu. Dia sekarang memiliki beberapa jimat api asli. Bahkan jika Asura muncul saat ini, mereka dapat menghentikannya untuk sementara waktu dengan jimat api asli. Kali ini cukup untuk Xia Ruofei untuk berteleportasi. Yang paling ditakuti Xia Ruofei sebenarnya adalah Liu Sanfeng, penguasa kota Fuliu, yang tidak pernah muncul. Itu adalah kultivator yang kuat, dan dia telah bersembunyi di kegelapan. Apakah itu menyembuhkan atau menunggu kesempatan? Musuh yang bersembunyi di kegelapan adalah yang paling menakutkan. Lingkaran formasi beredar, dan setelah beberapa saat, tirai tipis muncul, yang juga berarti saluran transmisi terbuka sepenuhnya. Xia Ruofei menghela nafas lega, dan akhirnya tidak ada kecelakaan pada menit terakhir. Dia memeriksa dengan cepat, dan tanpa ragu-ragu, langsung melompat ke tirai tipis. Xia Ruofei tidak tahu bahwa setelah sosoknya menghilang di barisan teleportasi, sesosok muncul di aula teleportasi seperti hantu. Orang ini adalah Liu Sanfeng, penguasa kota Fuliu, yang selalu dijaga oleh Xia Ruofei. Dia masih terlihat seperti kepalanya tidak cerah, tetapi matanya jauh lebih jernih dari sebelumnya. Liu Sanfeng dengan hati-hati mengamati situasi susunan teleportasi. Dia sepertinya tahu susunan teleportasi dengan sangat baik. Dia ingin menilai tujuan teleportasi Xia Ruofei dari bentuk susunan teleportasi saat ini. Setelah fine-tuning, bentuk susunan teleportasi berbeda. Liu Sanfeng dengan cepat menemukan titik ini. Pada saat ini, arah teleportasi masih berjalan, tetapi dia tidak mengikuti teleportasi, tetapi melintas dan menghilang lagi seperti hantu. Sama seperti sosok Liu Sanfeng menghilang, Mo Shou Cheng datang ke aula teleportasi dengan beberapa asura, sedikit berkecil hati. Mo Shou Cheng sepertinya mencium nafas Xia Ruofei, dan pada saat yang sama melihat cahaya dari susunan teleportasi berkedip.
Dia meraung dan bergegas menuju susunan teleportasi dengan Sura. Jelas, dia juga ingin berteleportasi bersamanya, mengejar Xia Ruofei. Namun, pada saat ini, cahaya dari susunan teleportasi tiba-tiba meredup dan setelah energi dari kristal roh abis, susunan teleportasi secara alami tidak dapat dipertahankan. Arai teleportasi terdiam, dan Mo Shou Cheng melemparkan dirinya ke udara dan tidak bisa menahan diri untuk berteriak dengan liar. Terlihat sangat marah dan marah. Mo Shou Cheng tampaknya tidak tahu banyak tentang formasi teleportasi ini. Setelah cahaya formasi teleportasi mereda, dia berputar di sekitar formasi beberapa kali, tetapi dia tidak melihat alasannya. Dia tampak sangat marah dan tak berdaya pada waktu yang sama. Setelah beberapa saat, Mo Shou Cheng secara bertahap menjadi tenang, dia menatap susunan teleportasi untuk sementara waktu, lalu meraung ke Asura beberapa kali, melewati lorong samping istana, dan berlari keluar dengan kecepatan tinggi. Melihat ke arah Mo Shou Cheng dan Sura, mereka berlari menuju bagian bawah gunung. Dan Mo Shou Cheng dan kelompok Shuro tidak mengetahui bahwa sosok hantu telah mengikuti mereka dari kejauhan. Xia Ruofei tidak berani bersantai di saluran teleportasi. Di satu sisi, dia merasakan fluktuasi saluran. Jika fluktuasi tidak normal, itu berarti seseorang mengikutinya untuk berteleportasi, atau seseorang secara paksa menghentikan formasi di akhir, dari aula teleportasi Fa, tidak peduli apa situasinya, dia harus sangat waspada. Di sisi lain, dia juga siap untuk situasi berbahaya di sekitar susunan teleportasi di kota Wanghai setelah teleportasi selesai. Lagi pula, dia tidak tahu apa-apa tentang Wanghai Cheng, karena itu sama sekali tidak cocok dengan informasi yang dia miliki. Jiwa sisa Heilong tahu segalanya, tetapi yang dia tahu adalah situasi puluhan ribu tahun yang lalu, bahkan lebih dari kejatuhan. King Pingji, jauh sebelumnya Dewa Heilong disegel setelah dia menyembunyikan harta sihir untuk penyimpanan. Dia disegel untuk waktu yang lama sebelum kekacauan pecah di dunia spiritual, yang akhirnya menyebabkan Kaisar Qingping menebas Qingping dunia dengan satu pedang. Oleh karena itu, informasi yang diberikan oleh jiwa sisa naga hitam benar-benar abadi dan hanya dapat digunakan sebagai referensi umum. Proses transmisi sebenarnya sangat cepat. Tidak lama setelah Xia Ruofei memasuki saluran transmisi, perasaan menarik yang akrab tiba-tiba menghilang. Segera setelah itu, dia merasakan matanya bersinar, dan sekali lagi merasa membumi. Dia segera melepaskan kekuatan mentalnya untuk melihat sekeliling, dan pada saat yang sama, vitalitasnya juga memenuhi seluruh tubuhnya, dan tanpa ragu-ragu, dia mengetuk jari kakinya, dan melompat terbalik. Serang titik pusat susunan teleportasi. Saat itu juga, saat ini, orang-orang baru saja berteleportasi, dan beberapa masih goyah, dan beberapa bahkan sedikit pusing. Pada saat ini, serangan itu secara alami paling efektif. Tentu saja, Xia Ruofei juga tahu bahwa kemungkinan ini tidak terlalu besar. Lagi pula, susunan teleportasi ini belum diaktifkan selama puluhan ribu tahun. Dalam keadaan normal, tidak ada yang secara khusus menjaga di sini dan siap menyerang kapan saja. Yang lebih dia khawatirkan sebenarnya adalah situasi seperti Fu Liu Cheng. Tuan kota Fu Liu Liu Sanfeng secara langsung mengatur pintu keluar dari susunan teleportasi di sarkofagus besar tempat dia tidur. Jika ini terjadi di Wanghai Cheng, itu setara dengan transmisi Xia Ruofei, dan itu akan ditransmisikan langsung ke ses super besar, dan keduanya diperas bersama dalam sarkofagus, yang membuat orang merasa sedikit kulit kepala mati rasa. Sisa naga hitam hanya tahu cara menggunakan susunan teleportasi ini, dan belum benar-benar mengoperasikan teleportasi dari Istana Kaisar ke kota Wanghai. Secara alami, dia tidak tahu di mana Tuan kota Wanghai mengatur susunan teleportasi, jadi dia tidak bisa memberikan Xia Ruofei dengan dukungan informasi yang efektif. Tentu saja, begitu Xia Ruofei berteleportasi, dia segera tahu bahwa setidaknya itu bukan kasus terburuk. Pintu keluar dari susunan teleportasi tidak ada di sarkofagus. Saat dia keluar, dia sudah menggunakan kekuatan mentalnya untuk menyelidiki. Tapi Xia Ruofei meninggalkan susunan teleportasi terlebih dahulu, dan kemudian melihat sekeliling. Hal pertama yang dilihatnya adalah reruntuhan di semua sisi batu bata dan batu di dinding tampaknya telah lapuk parah, dan semuanya berwarna kaki. Selain itu, Xia Ruofei melihat langit segera setelah dia melihat ke atas, artinya, mungkin ada atap di sini, tetapi atapnya telah menghilang. Namun, lingkungan sekitarnya sunyi, dan kekuatan mental tidak menemukan napas berbahaya, yang membuat Xia Ruofei merasa sedikit lebih nyaman.
Dia mengangkat matanya lagi dan melihat formasi teleportasi tidak jauh, dan menemukan bahwa simbol formasi itu pada dasarnya ditutupi oleh pasir kuning, dan dia samar-samar bisa melihat pola formasi kecil. Tirai cahaya dari susunan teleportasi secara bertahap padam pada saat ini, jika seluruh susunan teleportasi diam lagi, dan orang-orang biasa berjalan di sini, tidak mudah untuk menemukan bahwa ada susunan teleportasi di sini pada pandangan pertama. Xia Ruofei diam-diam tertegun, dan pada saat yang sama, dia diam-diam senang bahwa susunan teleportasi masih dapat digunakan secara normal dalam kasus ini. Saya harus mengatakan bahwa keberuntungan saya masih bagus. Ini juga membuktikan dari satu sisi bahwa kualitas teknik reruntuhan King Pingji masih sangat bagus, setidaknya susunan teleportasi telah bertahan dalam ujian, dan tidak ada proyek dadi kacang. Xia Ruofei dengan hati-hati mengamati lingkungan sekitarnya, dan secara kasar dapat dilihat bahwa tempat ini seharusnya adalah sebuah ruangan, dan itu harus menjadi ruangan yang didedikasikan untuk penempatan susunan teleportasi. Tapi sekarang hanya ada beberapa dinding yang setengah runtuh yang tersisa di ruangan itu, dan atapnya hilang. Dari celah di dinding, dapat dilihat bahwa ini seharusnya merupakan kompleks bangunan, tetapi situasi di ruangan lain pada dasarnya sama, dan tempat ini telah menjadi reruntuhan. Kerusakan kompleks bangunan ini tampaknya jauh lebih serius daripada yang dilihat Xia Ruofei di Fuliu Cheng sebelumnya. Tentu saja, setengah dari kota di kota Fuliu pada dasarnya terkubur di bawah pasir kuning, tetapi istana tuan kota masih relatif utuh karena perlindungan formasi. Situasi di sini sangat serius, Xia Ruofei berpikir ada dua kemungkinan. Salah satunya adalah bahwa pengontrol kota Wanghai tidak tahu apa yang harus dipertimbangkan, dan tidak menempatkan susunan teleportasi di dalam rumah penguasa kota. Di daerah lain di kota, perlindungannya secara alami tidak sebaik City Lord's Mansion, dan tidak sulit untuk memahami bahwa bangunan ini telah dihancurkan sedemikian rupa. Kemungkinan kedua adalah bahwa ini adalah istana tuan kota dari kota Wanghai, tetapi kota Wanghai menderita dampak yang jauh lebih besar daripada kota Fuliu ketika pedang Kaisar Qingping jatuh sementara di alam Qingping, sedemikian rupa sehingga bahkan istana tuan kota dihancurkan di satu kali jatuh. Selain itu, sebenarnya ada kemungkinan ada masalah dengan susunan teleportasi, dan tempat di mana Xia Ruofei diteleportasi mungkin bukan Wanghai Cheng. Kemungkinan ini sebenarnya yang paling kecil kemungkinannya, tetapi Xia Ruofei melihat dinding yang rusak dan formasi teleportasi hampir terkubur di bawah pasir kuning, jadi dia harus khawatir tentang itu. Bagaimanapun, formasi masih bisa utuh dalam kasus ini. Ini semacam tak terbayangkan. Oleh karena itu, tugas pertama Xia Ruofei sekarang adalah mengkonfirmasi posisinya. Tepatnya, Anda harus terlebih dahulu memastikan bahwa Anda telah berhasil tiba di kota Wanghai sebelum Anda dapat membuat rencana berikutnya. Jika mereka semua dikirim ke tempat yang salah, maka tentu saja mereka harus menemukan kota Wanghai terlebih dahulu. Xia Ruofei melompat ke dinding, dan kekuatan mentalnya terus berkembang keluar untuk menyelidiki, dan dia dapat merasakan semua situasi di sekitarnya dengan jelas. Penindasan induksi kekuatan mental di sini tidak besar. Dibandingkan dengan ketika dia berada di Istana Kaisar, Xia Ruofei dapat dengan jelas merasakannya, dengan mudahnya ikatan itu menghilang, ruang lingkup investigasi kekuatan mental juga telah meningkat pesat. Di ruang rohani, sinar pikiran Xia Ruofei bertumpu pada tubuh yang dipadatkan oleh kekuatan ruang yang tak terlihat, dan di depannya ada sisa jiwa naga hitam yang penuh hormat. Di depan, potongan-potongan reruntuhan dan dinding yang rusak terus-menerus disimulasikan oleh kekuatan ruang yang tak terlihat, seperti kota hancur yang melayang di udara, sedikit di depan jiwa sisa naga hitam. Xia Ruofei berkata, disinilah saya tiba dengan teleportasi. Ini adalah situasi di sekitar. Apakah Anda melihat lokasi kota Wanghai? Jiwa sisa naga hitam tercengang, telah berubah menjadi reruntuhan, bagaimana Anda bisa menilai? Dewa Heilong memang tinggal di kota Wanghai untuk waktu yang singkat, tetapi Kaisar Qingping dan dua kaisar lainnya mengejar dan membunuhnya bersama-sama, memasukkan setengah dari kekayaan bersihnya ke dalam harta sihir penyimpanan, dan setelah dengan hati-hati menyembunyikan harta sihir penyimpanan, dia mulai untuk melarikan diri lagi. Pada saat itu, dia berencana untuk menyingkirkan tentara yang mengejar, lalu menyelinap kembali untuk mengambil harta sihir yang tersimpan, dan kemudian meninggalkan alam Qingping dan tidak pernah kembali. Tapi dia tertangkap secara tidak sengaja, dan disegel di jurang di bawah kamar tidur kaisar, dan dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk datang ke kota Wanghai lagi. Dewa Heilong juga merupakan kekuatan seorang kaisar yang kuat,
dia pernah ke kota Wanghai dan secara alami dapat mengingat situasi di sini dengan jelas. Namun, kerusakan kota ini terlalu serius, ini adalah kehancuran total, di mana ada tengara untuk membantunya membedakan. Tuan, ini, bagaimana semuanya bisa hancur seperti ini? Sisa naga hitam berkata dengan wajah pahit, bagaimana Anda bisa menilai ini? Kota yang hancur seperti ini seharusnya seperti ini, kan? Apakah ada bangunan ikonik di kota Wanghai saat itu? Tanya Xia Ruofei. Ya, kata jiwa naga hitam yang tersisa, ada menara setinggi 100 zang di sebelah rumah penguasa kota. Saya mendengar bahwa itu adalah tempat di mana penguasa kota Wanghai biasanya berlatih. Namun, kota ini telah menjadi tempat latihan, hancur seperti ini. Jika ini benar-benar kota Wanghai, masuk akal untuk mengatakan bahwa menara harus menjadi yang pertama menanggung beban, saya khawatir itu sudah diratakan dengan tanah. Petik 2. Benar-benar tidak ada menara yang tinggi. Xia Ruofei berdiri di atas tembok dan melihat ke kejauhan, tetapi dia tidak bisa melihat menara besar setinggi 100 kaki. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa ini bukan kota Wanghai, dan sangat mungkin bahwa menara adalah yang pertama menanggung beban, seperti yang dikatakan sisa naga hitam, dan mungkin akan segera runtuh. Apakah ada cara lain? Xia Ruofei bertanya, seperti apa menara itu? Di mana tepatnya itu? Aku akan pergi dan melihat-lihat. Bahkan jika menara itu runtuh, setidaknya pangkalannya masih ada di sana. Reruntuhan besar. Petik 2. Menara itu tepat di sebelah rumah Tuan Kota, dan halamannya juga terhubung dengan istana Tuan Kota. Heilong Remnan berkata, menara itu seluruhnya putih, alasnya berdiameter sekitar 20 hingga 30 kaki, ada batu langkah di semua sisi, dan ada satu di bagian bawah menara. Sebuah platform sekitar 15 kaki dalam radius. Petik 2. Xia Ruofei mulai menjelajahi sekeliling dengan hati-hati sambil mencatat deskripsi jiwa sisa naga hitam. Pertama-tama, dia masih ingat dengan jelas lokasi susunan teleportasi. Lagi pula, jika ada bahaya di sini, cara paling mudah untuk melarikan diri adalah dengan mengaktifkan susunan teleportasi. Meskipun itu berarti dia akan kembali ke istana kaisar lagi, tetapi dia kembali ke aula teleportasi, segera menyempurnakan formasi, dan berteleportasi kembali ke kota lain, dan itu tidak akan memakan banyak waktu. Kecuali seseorang menjaganya di aula teleportasi, dia seharusnya bisa berteleportasi dengan tenang lagi. Xia Ruofei mengambil susunan teleportasi ini sebagai pusat, dan memperluas jangkauan pencarian sedikit demi sedikit. Namun, dia tidak menemukan menara putih untuk saat ini, bahkan reruntuhannya pun tidak. Pada saat ini, jiwa naga hitam yang tersisa di ruang peta spiritual tiba-tiba berteriak, "Itu benar, Tuan. Ada cara lain untuk menilai di mana Anda berada sekarang. Bicaralah," kata Xia Ruofei. Jejak pikirannya selalu tinggal di ruang peta spiritual, hanya untuk dapat berkomunikasi dengan sisa jiwa naga hitam kapan saja. Faktanya, situasi seperti ini lebih merepotkan. Jika jiwa sisa naga hitam dapat langsung menyelidiki kekuatan spiritual dari ruang peta spiritual untuk memeriksa situasi di sekitarnya, itu akan jauh lebih nyaman. Bagaimanapun, Dewa Naga Hitam telah ke kota Wanghai, dan jiwa naga hitam yang tersisa memilikinya. Lebih akurat dan nyaman baginya untuk menyelidiki memori lengkap paragraf ini sendiri. Tapi Xia Ruofei tidak berencana untuk melakukan ini sama sekali. Sebelumnya, itu karena dia terlalu dekat dengan naga hitam di istana kaisar, dan dia khawatir akan menjadi siku, tetapi sekarang setelah melarikan diri dari istana kaisar, dia jauh dari Dewa Naga Hitam. Jika ini benar-benar kota Wanghai, itu jauh dari naga hitam. Penyimpanan harta ajaib yang disembunyikan dewa saat itu sangat dekat lagi. Xia Ruofei tidak dapat menjamin bahwa Dewa Naga Hitam akan meninggalkan senjata ajaib penyimpanan. Jika kekuatan spiritual dari jiwa sisa naga hitam dilepaskan, setelah itu dipengaruhi oleh Dewa Naga Hitam, Xia Ruofei akan kehilangan lebih dari keuntungan. Sekarang masalah ini sedikit lebih merepotkan, tetapi juga jauh lebih aman. Jiwa naga hitam yang tersisa berkata dengan cepat, "Tuan, kota Wanghai ini berada di laut saat itu. Jika Anda pergi ke timur, Anda seharusnya dapat segera melihat laut." Jika ini adalah kota Wanghai, timur, Xia Ruofei bertanya, apakah itu didasarkan pada kristal energi besar di langit? Ya, sisa naga hitam berkata, metode menilai arahnya sama seperti sebelumnya. Faktanya, di alam Kingping, semua orang juga menilai arah dan arah dengan cara yang sama.
Xia Ruofei mengangguk dan berkata, "Oke, aku akan mencobanya." Di luar, sosok Xia Ruofei dengan fleksibel bergerak di antara reruntuhan-reruntuhan dan kecepatannya sangat cepat. Jika penggemar parkour di bumi melihat sosok bergerak Xia Ruofei, mereka pasti tidak akan membantu tetapi memberikan acungan jempol untuk gerakan kecepatan tinggi Xia Ruofei melalui berbagai rintangan. Indah dan praktis. Tampilannya jauh lebih kuat. Tampaknya telah menjadi kota mati. Xia Ruofei bolak-balik di antara reruntuhan bangunan-bangunan ini, selalu menjaga tingkat kewaspadaan yang tinggi, tetapi selalu sunyi di sini, seolah-olah tidak ada jejak kehidupan sama sekali. Setelah beberapa saat, Xia Ruofei telah sampai di tepi reruntuhan. Dia bisa melihat tembok kota yang rusak di depan, yang juga mengkonfirmasi penilaian bahwa ini setidaknya sebuah kota, dan apakah itu kota Wanghai belum dikonfirmasi. Xia Ruofei menemukan bahwa kerusakan kota memang jauh lebih besar daripada kota Fuliu. Tidak hanya semua bangunan hancur, tetapi tidak ada fluktuasi formasi di tembok kota. Tembok kota itu sendiri tidak memiliki efek pembatasan pada para biarawan. Yang benar-benar melindungi kota sebenarnya adalah formasi yang mengelilingi tembok kota. Sekarang jelas bahwa formasi tersebut telah gagal. Xia Ruofei memanjat langsung dari celah yang runtuh dan datang ke puncak tembok kota. "Kamu,